Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Bertemu lagi bersama saya di channel YouTube kalian. Nah, sebelum masuk ke materinya, saya mau minta kalian untuk like, subscribe, dan share ya. Oke, kalau begitu kita lanjut saja ke materinya. Oke teman-teman, kita lanjut saja ke contoh yang keduanya. Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan berikut. Nah, kalau contoh yang pertama, tadi kita harus menerjemahkan soal cerita ke dalam bentuk model matematikanya. Nah, kalau sekarang kita sudah disediakan bentuk sistem pertidaksamaannya. Jadi, di soal ini kita diminta untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian dari grafiknya. Oke, langsung saja ke penyelesaiannya. Langkah pertama, kita harus menentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, pertidaksamaan yang pertama yaitu 2X ditambah 3Y kurang dari atau sama dengan 6. Kita harus menentukan titik potongnya. Nah, maka dari itu, kita harus ubah dulu ke dalam bentuk persamaan menjadi 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Oke, sekarang saya sediakan tabelnya. Apabila X-nya adalah 0, kita substitusikan ke dalam persamaannya, yaitu 2 dikali 0 ditambah 3Y sama dengan 6, maka hasil Y-nya adalah 2. Kita lanjutkan lagi, apabila Y-nya kita substitusikan dengan 0, menjadi 2X ditambah 3 kali 0 sama dengan 6, maka hasil dari X-nya adalah 3. Oke, sekarang kita mulai menggambarkan grafiknya. Titik 0,2 ini kita akan gambarkan, berarti titiknya ada di sini. Nah, kemudian ada 3,0, titiknya ada di sini. Oke, sekarang kita akan menghubungkan kedua titik tersebut menjadi sebuah garis. Nah, setelah itu kita kasih keterangan pada garisnya yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 6. Oke, kita lanjutkan untuk ke pertidaksamaan yang kedua. X dikurangi Y kurang dari 1. Kita harus tentukan titik potong, maka ubah jadi bentuk persamaan. Apabila X-nya adalah 0, kita substitusikan ke dalam persamaan menjadi 0 dikurangi Y sama dengan 1, maka hasil dari Y-nya adalah negatif 1. Sekarang kalau misalkan Y-nya adalah 0, kita substitusikan ke dalam persamaan menjadi X dikurangi 0 sama dengan 1, maka hasil X-nya adalah 1. Sekarang kita mulai menggambarkannya. Ada titik 0, negatif 1, maka letaknya ada di sini. Nah, kemudian ada 1,0, ini titiknya ada di sini. Oke, kita mulai hubungkan kedua titiknya. Nah, teman-teman coba perhatikan untuk garis yang berwarna oranye. Di sini garisnya berbentuk putus-putus. Alasannya adalah, nah di sini kan ini tandanya kurang dari ya. Maka untuk yang tidak menggunakan sama dengan, garisnya pun akan berbentuk putus-putus. Nah, jadi kita bisa bedakan. Kalau yang pertama, ini kan kurang dari atau sama dengan, maka garis yang terbentuknya pun dia tidak putus-putus. Kemudian untuk yang ini, dia hanya kurang dari saja, tidak ada tanda sama dengan, maka garisnya pun digambarkan secara putus-putus. Oke, kita akan lanjutkan lagi ke pertidaksamaan yang ketiga. Di sini ada X lebih dari atau sama dengan negatif 1. Oke, kita harus ingat bahwa persamaan X ini kita harus menggambarkan secara vertikal, yaitu garis yang berwarna ungu ini adalah hasil dari X sama dengan negatif 1 untuk pertidaksamaan yang ketiga. Nah, kita lanjutkan lagi untuk pertidaksamaan yang keempat, yaitu ada Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kalau yang Y kita gambarkan garisnya secara horizontal. Nah, ini adalah garis yang berwarna hijau ini dihasilkan dari Y sama dengan 0, yaitu pertidaksamaan yang keempat, gitu ya. Nah, sekarang langkah keduanya, kita harus mengambil sebuah titik koordinat titik uji yang tidak dilalui oleh garis atau grafik untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, jadi kita ambil lagi titik ujinya yang bisa menguji semua pertidaksamaannya, gitu ya. Oke, di sini saya mengambil titik ujinya adalah 1,1, maka letak titiknya ada di sebelah sini. Nah, kita lanjutkan lagi, substitusikan ke dalam pertidaksamaannya. Yang pertama ada 2X ditambah 3Y kurang dari atau sama dengan 6. Nah, kita langsung substitusikan untuk nilai X-nya adalah 1 dan Y-nya adalah 1. Ini X dan ini Y.
Maka hasilnya adalah 2 dikali 1 ditambah 3 dikali 1 kurang dari atau sama dengan 6. Hasil akhirnya adalah 5 kurang dari atau sama dengan 6. Nah, 5 itu lebih kecil daripada 6. Berarti pernyataan tersebut adalah benar. Nah, teman-teman, sebelum kita menggambarkan daerah arsirannya, maka kita harus menentukan catatannya dulu. Ya, catatannya adalah daerah himpunan penyelesaian pada grafik tersebut adalah daerah yang tidak diarsir. Berarti kita akan mengarsir daerah-daerah yang memiliki pernyataan salah atau tidak benar, sehingga nanti di HP-nya hasilnya adalah bersih tanpa arsiran gitu ya. Nah, teman-teman, untuk 2x ditambah 3y kurang dari atau sama dengan 6 ini, garisnya adalah yang berwarna biru. Maka kita coba perhatikan garis berwarna biru ini. Nah, titik ujinya itu adalah 1,1 yang terletak di bawah garis yang berwarna biru. Nah, tadi pernyataannya itu adalah benar, sehingga daerah yang ada di bawah garis biru ini adalah daerah yang benar. Tadi di arsirannya kita menginginkan daerah yang memiliki pernyataan salah, berarti kita harus mengarsir ke daerah atas daripada garis yang berwarna biru ya, sehingga hasilnya adalah nah seperti ini ya. Nah, untuk pertidaksamaan yang kedua, di sini ada X dikurangi Y kurang dari 1. Kita substitusikan titik ujinya sehingga hasil akhirnya adalah 0 kurang dari 1. 0 itu lebih kecil daripada 1, sehingga pernyataan tersebut adalah benar. Perhatikan lagi untuk garisnya, yaitu garis yang berwarna oranye ini, yang putus-putus ya. Nah, letak dari titik ujinya berada di atas daripada garis yang oranye ini, yang putus-putus. Maka dari itu, karena pernyataannya benar, kita harus mengarsir daerah yang memiliki pernyataannya itu salah. Berarti ada di bawah dari garis yang berwarna oranye. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Kemudian kita akan menentukan untuk pertidaksamaan yang ketiga. Nah, di sini ada X lebih dari atau sama dengan negatif 1. Nah, kita juga harus mensubstitusikan nilai X-nya adalah 1, sehingga hasil akhirnya adalah 1 lebih dari atau sama dengan negatif 1. 1 itu lebih besar daripada negatif 1, maka dia memiliki pernyataan yaitu benar. Nah, sekarang kita perhatikan untuk garis yang berwarna ungu ini ya. Karena tadi titik ujinya berada di depan daripada garis yang berwarna ungu ini, maka kita harus menghindari atau menjauhi daripada titik ujinya. Sehingga kita akan mengarsir daerah yang di belakang daripada garis yang berwarna ungu, yaitu daerah ini ya. Oke, maka hasilnya adalah, nah ini dia. Kemudian kita akan lanjutkan lagi untuk ketidaksamaan yang keempat, yaitu Y lebih dari atau sama dengan 0. Nah, di sini Y-nya juga kita akan substitusikan dengan Y sama dengan 1 ya. Maka hasil akhirnya adalah 1 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, 1 lebih besar daripada 0. Pernyataannya pun benar. Sehingga perhatikan garis yang berwarna hijau. Nah, garis yang berwarna hijau ini tadi letak dari titik ujinya adalah di atas daripada garis yang berwarna hijau. Maka kita harus menghindari dari titik uji tersebut karena kita menginginkan untuk mengarsir daerah yang salah. Berarti di bawah ya kita arsir. Nah, ini hasilnya teman-teman. Nah, setelah kita mengarsir semua pertidaksamaannya, nah maka kita dapat menentukan daerah himpunan penyelesaiannya, yaitu nah, ini dia ya. Daerah yang bersih tidak ada arsiran ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan lagi ke contoh yang ketiga ya. Tentukan sistem pertidaksamaan dari daerah yang diarsir pada gambar berikut ini. Nah, jadi teman-teman nih di sini ada justru sudah disediakan grafiknya gitu ya, bahkan sudah ditentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, kita harus mencari bentuk dari sistem pertidaksamaan yang menggambarkan daripada grafik tersebut ya. Sebelum kita lanjut ke penyelesaiannya, kita harus memberikan keterangan dulu terhadap garis-garis yang ada pada grafiknya ya. Ini saya beri keterangan garis ke-1, ini garis kedua, ini garis ketiga, dan ini untuk garis yang keempat. Oke. Nah, barulah kita akan melanjutkan ke penyelesaiannya. Kita juga harus ingat bentuk umum dari persamaan linear dua variabel, yaitu ada AX ditambah BY sama dengan C. Nah, kita harus mencari nih nilai A, B, dan C-nya dari grafik atau dari garis yang sudah ada gitu ya. Kita lanjut untuk ke garis yang pertama.
Nah, kita perhatikan untuk garis yang pertama ini, yang miring ya. Coba teman-teman lihat, ini adalah sumbu Y dan ini adalah sumbu E. Di sumbu Y, garis yang pertama ini, dia memotong di titik 0,6. Jadi, dapat kita tulis 6X ditambah, nah, kita perhatikan lagi untuk yang berada pada sumbu X, garis tersebut memotong di titik 7,0 ya. Jadi, di sini ada 7Y sama dengan, nah, untuk menentukan nilai daripada C-nya adalah perkalian antara 6 dan 7. 6 kali 7 adalah 42. Oke, teman-teman, jadi bisa kita simpulkan nih dari sini, untuk menentukan koefisien daripada X, kita harus melihat perpotongan antara garis dengan sumbu Y-nya, ya. Nah, kemudian untuk menentukan koefisien dari variabel Y, yaitu kita melihat perpotongan antara garis dengan sumbu X-nya. Nah, sedangkan untuk menentukan nilai C, kita harus mengalihkan, yaitu A dan B-nya. Nah, ini berarti 6 dikali 7 adalah 42. Kita lanjutkan lagi untuk menentukan bentuk dari pertidaksamaannya, yaitu, nah, teman-teman, di sini kita harus mengambil titik uji yang berada pada daerah himpunan penyelesaiannya ya. Jadi kalau saya ambil di sini misalkan adalah 2,2. Berarti untuk X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah 2. Titik ujinya saya ambil 2,2. Nah, untuk semua pertidaksamaannya, artinya untuk semua garisnya ya. Oke, saya lanjutkan lagi. Berarti kita substitusikan untuk X-nya adalah 2, 6 dikali 2 ditambah 7 dikali 2. Nah, kita mau menentukan nih tanda pertidaksamaannya, jadi pakai titik-titik dulu. Kemudian di sini 42. Lanjut lagi. Ini adalah 12 ditambah 14, titik-titik 42. Hasil akhirnya adalah 26, titik-titik 42. Nah, 26 ini lebih kecil daripada 42. Berarti tanda pertidaksamaannya yaitu kurang dari. Nah, ini semuanya kurang dari nih. Sekarang kita lihat nih garisnya, apakah dia putus-putus atau tidak. Kalau tidak putus-putus, berarti dia memiliki tanda sama dengan ya. Kita lihat nih, untuk garis yang pertama, ternyata tidak putus-putus. Berarti di sini ada nih sama dengannya. Oke, maka dapat kita simpulkan bentuk dari pertidaksamaannya yaitu 6X ditambah 7Y kurang dari atau sama dengan 42. Ini untuk garis yang pertama gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi untuk garis yang kedua dengan melakukan hal yang sama ya. Garis 2. Nah, kita lihat ini garisnya ternyata dia berbentuk horizontal. Yang kita ingat adalah kalau berbentuk horizontal berarti dia merupakan persamaan dari Y sama dengan gitu ya. Berarti kita tulis di sini adalah Y sama dengan, nah di sini dia memotong di titik 0,1, berarti Y sama dengan 1. Kemudian kita harus menentukan tanda pertidaksamaannya. Kita substitusikan dengan titik uji yang sama yaitu Y-nya berarti 2 ya. Maka ini menjadi 2,1. Nah, 2 itu lebih besar daripada 1, sehingga tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari. Kita lihat nih garisnya, ternyata dia juga tidak putus-putus, berarti dia memiliki tanda sama dengan gitu ya. Nah, kita lanjutkan lagi bentuk kesimpulannya. Berarti jadi Y lebih dari atau sama dengan 1, ini untuk pertidaksamaan yang kedua. Nah, teman-teman, kita lanjutkan untuk garis yang ketiganya ya. Nah, untuk garis yang ketiga, ternyata dia bentuknya adalah vertikal. Yang kita tahu, vertikal itu berarti dia membentuk untuk persamaan X sama dengan ya. Maka kita tulis di sininya X sama dengan, dia memotong di titik 4,0. Berarti X sama dengan 4. Oke, kita lanjutkan lagi titik ujinya. X-nya yaitu 2. Berarti 2 titik-titik 4. Oke, teman-teman, 2 itu lebih kecil daripada 4. Berarti tanda pertidaksamaannya yaitu kurang dari. Nah, kita lihat garisnya ternyata dia tidak putus-putus. Berarti di sini pun ada tanda sama dengan. Maka kita dapat simpulkan X kurang dari atau sama dengan 4. Nah, itu ya untuk garis ketiga. Sekarang ini kita mau mencari garis yang terakhir, yaitu garis yang keempat.
Oke, garis yang keempat ini ternyata dia juga membentuk vertikal ya, berarti dia memiliki persamaan dari X sama dengan. Maka kita tulis X sama dengan, dia memotongnya di 1,0, berarti X sama dengan 1. Oke teman-teman, kita langsung saja substitusikan titik ujinya, yaitu X-nya 2. Berarti ini menjadi 2 titik-titik 1. Nah, 2 itu ternyata lebih besar daripada 1, berarti tanda pertigasamaannya yaitu lebih dari. Nah, sekarang kita lihat juga nih, ternyata garisnya tidak putus-putus, maka dia memiliki tanda sama dengan. Maka kita simpulkan hasilnya menjadi X lebih dari atau sama dengan 1. Coba perhatikan lagi ya, ternyata di sini ada persamaan X sama dengan itu ada 2, yaitu garis yang ketiga dengan garis yang keempat. Nah, kita bisa ringkas penulisannya menjadi, coba perhatikan, nah ini bisa kita tulis menjadi X. Ternyata X itu dia kurang dari atau sama dengan 4, kemudian dia lebih dari atau sama dengan 1, sehingga dia membentuk interval dari X-nya gitu ya. Semua garisnya sudah kita temukan bentuk dari pertidaksamaannya. Berarti sistem pertidaksamaannya itu terdiri dari 6X ditambah 7Y kurang dari atau sama dengan 42, kemudian Y lebih dari atau sama dengan 1, kemudian ada X kurang dari atau sama dengan 4, dan X lebih dari atau sama dengan 1. Itulah sistem pertidaksamaannya ya. Nah teman-teman, berarti dari pembelajaran kali ini kalian sudah bisa menerjemahkan soal cerita ke dalam kode matematikanya serta menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Nah yang kedua, kalian juga bisa menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang sudah disediakan pada soal. Nah yang ketiga ini, kalian disediakan dulu gambarnya, barulah kalian menentukan sistem pertidaksamaannya gitu ya teman-teman. Sekian pembahasan kali ini, sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. See you!